kadang-kadang kita perlu sesuatu yang berbeda gitu, perlu sesuatu yang berbeda. Dan kalau kita biasa-biasa aja, Kabupaten Bogor ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin dengan gaya saya sudah menyiwai benar bahwa mari kita bawa Kabupaten Bogor menjadi berbeda, terlihat berbeda, tapi dengan positive way. Ya, seperti itu. Termasuk rambut saya juga kan oke kan? Nah. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, fanpage, Facebook group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kabupaten Bogor itu luasnya itu kurang lebih adalah 2.900 km persegi, Bang. Dan dengan 435 desa kelurahan memang sangat luas. Tetapi justru disitulah tantangannya, challenge-nya. Apalagi dengan jumlah penduduk juga yang luar biasa yang menyaingi hampir satu Pulau Dewata. Itu luar biasa sekali. Dan saya juga dulu sempat menjadi ketua Bogor Gercep. Saya keliling-keliling Kabupaten Bogor. Saya tuh merasakan sekali bagaimana Kabupaten Bogor itu dari ujung timur ke barat, utara, selatan itu dengan potensi yang luar biasa menjadi buffer zone-nya Jakarta. Ini luar biasa ini, edan ini sebenarnya ini. Edan banget potensinya. Makanya saya gatal gitu. Nah, kegatalan saya inilah yang saya pikir saya coba turun langsung lah daripada saya cuma jadi penonton. Lebih baik saya jadi pelaku untuk memajukan Kabupaten Bogor. Makanya saya langsung lah ikut mencoba menjadi Bupati Bogor. Justru itu masalahnya. Jadi awalnya itu ya teman-teman lah yang ngedukung saya untuk maju. Dari awalnya itu saya itu ya ngobrol santai sambil ngobrol sambil apa gitu. Terus tiba-tiba terpercik lah. Ya udahlah, kita Kabupaten Bogor ini kok kayaknya wajahnya lu lagi gitu. Kenapa nggak ada sosok-sosok baru yang kita naikin? Nah, teman-teman lah yang dukung yang pertama yang awal. Tanpa teman-teman dukungan, ya saya kan bukan siapa-siapa juga kan. Akhirnya mulailah kita mempunyai ini membuat tim lah gitu kan untuk mewujudkan bagaimana kita terjun langsung ke di konsentrasi pilkada di Kabupaten Bogor. Terkait keluarga, kalau keluarga itu mereka percaya 100% lah sama saya. Apapun langkah pilihan saya, keluarga saya alhamdulillah selalu mendukung. Gitu. Kalau mendaftar, saya udah mendaftar di beberapa partai. Dan alhamdulillah semua positif. Tetapi intinya adalah karena ini konsentrasi, jadi di beberapa partai pun tetap ada beberapa calon yang memang ikut mendaftar. Tapi kan namanya ikhtiar ya. Sebetulnya ini salah satu juga nih. Saya itu turun langsung juga itu salah satunya adalah saya melihat postingannya salah satu seseorang lah di Instagram itu yang bilang adalah yang namanya takdir itu dijemput. Nggak ada takdir itu datang sendiri. Nah, oleh karena itu saya pikir ya udah saatnya kita menjemput takdir. Nah, salah satunya juga adalah dengan kita mendaftar di partai-partai Kabupaten Bogor. Yang sudah saya daftar sampai hari ini itu kurang lebih sekitar 5 partai lah. Dan mungkin itulah yang akan saya fokuskan untuk mendapatkan kendaraan untuk bertarung di Pilkada Kabupaten Bogor. Begitu. Saya tidak pernah merencanakan plan B untuk pilkada ini. Saya selalu plan A dulu sampai mentok. Gitu. Plan B belakangan lah. Kalau plan B itulah kembali ke kehidupan normal awal seperti saya sebelum maju di pilkada. Jadi saya tidak pernah plan B. Saya jalan terus. Pokoknya edan gene terus lah kepala edan gitu. Nah, edan itu ya, saya itu ya merasa berpikir
kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus luar biasa, harus extraordinary. Kabupaten Bogor ini harus dipimpin oleh kepala daerah yang extraordinary, kepala daerah yang luar biasa. Kalau hanya kepala daerah yang begitu-begitu aja, ini nggak ada kemajuan, begini-begini aja di Kabupaten Bogor. Jadi mindsetnya di kepalanya itu kita harus lebih dari luar biasa. Bahkan di atas rata-rata pun nggak boleh, harus lebih luar biasa. Ada potensi luar biasa betul kita. Bahkan mungkin sama Singapura pun potensi kita tuh sangat luar biasa. Butuh bupati yang edan gitu. Artinya ke depannya saya itu, kata edan itu adalah kunci ketika suatu hari masyarakat akan bilang, oh gitu kan, Bupati nu ayeuna mah edan gawena. Konotasinya kan menjadi positif ya. Bupati nu ayeuna mah edan gawena, arasa kurang. Saya ingin dikenang sebagai itu kalau saya jadi bupati. Ya, rambut saya model gini sudah saya lakukan udah hampir 10 tahun terakhir. Tidak hanya ketika saya mau edan-edanan gitu. Tetapi intinya kadang-kadang kita perlu sesuatu yang berbeda gitu. Perlu sesuatu yang berbeda. Dan kalau kita biasa-biasa aja, Kabupaten Bogor ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin dengan gaya saya sudah menjiwai benar bahwa mari kita bawa Kabupaten Bogor menjadi berbeda, terlihat berbeda, tapi dengan positive way. Nah, seperti itu. Termasuk rambut saya juga kan oke kan? Oke banget. Oke. Simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack Hello, bogordaily.net. The way of service. Nah, saya kira orang yang terjun di pilkada Kabupaten Bogor ini memang harus siap lahir batin. Selain luasnya kabupaten yang dari ujung barat ke ujung timur itu bisa seharian. Luar biasa itu bagaimana luasnya Kabupaten Bogor kan. Kalau bicara pos politik itu relatif sih. Pos politik relatif. Tapi yang paling penting itu kalau kita sebagai seorang pendatang baru datang ke Kabupaten Bogor, mendeklarasikan bahwa akan menjadi Bupati Bogor, menurut saya itu akan sangat sulit. Nah, kalau saya sampai saat ini alhamdulillah, karena saya pernah menjadi ketua Bogor Gercep, dan juga saya dulu juga aktif di organisasi gitu kan, banyak organisasi yang saya aktif, lalu juga banyak investasi sosial di Kabupaten Bogor. Jadi ketika saya mulainya, saya nggak mulai dari nol gitu. Jadi ibarat kata, saya kalau kecepatan, saya itu kecepatannya udah 50 km per jam lah. Tinggal tambah gas aja sekarang. Jadi secara kos politik mungkin mahal, tetapi secara hitung-hitungan politik itu ya relatif. Ketika saya terjun, tandanya saya harus siap juga dengan segalanya gitu. Jadi gini ya, intinya adalah kita kerja bener aja lah, kerja bener aja. Kalau kerja bener, harusnya hasilnya bener. Jadi harus jauh-jauh hari dihilangkan dulu pemikiran-pemikiran bahwa kita kalau mau jadi bupati itu adalah mencari hal-hal tambahan kekayaan lah. Janganlah dari sana gitu. Kalau menurut saya ya, mungkin awal dari situ. Terus yang kedua, memang budaya di Kabupaten Bogor ini juga mungkin memang harus berubah. Ada banyak hal yang harus berubah. Dan saya pikir hari ini sudah mulai berubah kok. Sudah mulai berubah. Sudah positif lah. Banyak hal positif yang bisa dilakukan. Ya, terkait KPK sendiri, nah ini sensitif sebenarnya KPK. Saya kira tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Artinya kita berusaha bagaimana jangan sampai ada api biar tidak ada asap gitu. Itu mungkin menurut saya ya. Kita usahakanlah jangan sampai ada api. Harapannya
Ya saya menang pilkada lah, Bupati Bogor. Harapan masih itu. Tapi itu harapan secara pribadi. Tetapi kalau kita bicara secara umum, secara general, ya kita harap pilkada Kabupaten Bogor ini menghasilkan nanti pertama tentunya aman, damai, tentram. Tetapi yang terakhir juga menghasilkan pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Kabupaten Bogor. Yang dalam hal ini menurut saya ya harus yang luar biasa, yang harus edan, mungkin begitu. Pesan untuk warga Kabupaten Bogor ya. Saya pikir gini. Kabupaten Bogor ini dengan sumber daya yang luar biasa tuh. Jangankan sumber daya alam. Sumber daya alam udah gak usah kita bicara. Tapi sumber daya manusianya saja. Dengan penduduk yang mencapai hampir 5 juta jiwa. Gitu kan. Itu sangat luar biasa. Itu adalah modal awal banget. Artinya harus digunakan betul ini modal-modal ini agar kita mempunyai daya saing. Kabupaten Bogor itu kita harus punya daya saing. Masa depan Kabupaten Bogor itulah harus bisa bersaing. Seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah mari kita berkolaborasi ke depan antara masyarakat, pemerintah, dan tentunya mungkin nanti dunia usaha, pendidikan, pentahelix lah. Yang harus kita dorong itu. Dan masyarakat juga harus sadar bahwa besok mereka harus memilih yang benar-benar pemimpin yang nggak usah kadang-kadang gini lah. Menurut saya silakanlah masyarakat memilih, silakan pilih saya kalau memang menurut masyarakat itu bisa membuat lebih baik, atau bisa memilih yang lain kalau itu memang membuat lebih baik. Yakinilah dengan pilihannya. Jadi jangan asal pilihlah yang memang dirasa akan membawa Kabupaten Bogor lebih baik. Dan itu kadang-kadang hati, perasaan, logika nggak bisa dibohongin, Wak. Nggak bisa dibohongin, hati, perasaan, logika nggak bisa dibohongin. Artinya pilihlah sesuai itu. Kalau emang yang terbaik ya pilih saya. Kalau pilih yang lain menurut masyarakat yang terbaik, pilihlah. Kan ada masalah buat saya. Yang penting kan tujuan utama kita semua pasti calon kepala daerah itu tujuannya adalah membawa Kabupaten Bogor lebih baik. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Dan yang terakhir mungkin closing statement dari saya mungkin ya. Yang terakhir itu adalah kita punya jargon yaitu adalah go edan no ribet edan. Nah, no ribet ya, go edan no ribet. Kita nggak mau bikin masyarakat ribet lah dengan segala birokrasi semua segala macam. Itu tujuan dari kita. Diaduk dong. Hijau. Menyapa lah. Teh. Menang dong. Gak ada kata kalah. Di belum. Oke, Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution.